Pernikahan tanpa cinta Ustadz dingin. Bab 023. Najwa menangis terisak, memukul dada suaminya pelan dengan lemah. Tapi pelan-pelan, tangannya pun membalas pelukan Ryan. Ia gemetar, dan akhirnya lemas dalam pelukan itu. Kenapa harus anakku? Kenapa bukan anak Alia aja yang pergi? Pekik Najwa. Istighfar Najwa. Anak Alia nggak salah apa-apa. Dia anak aku juga, tegur Ryan. Ryan hanya bisa menangis diam-diam. Di ruangan itu, hanya mereka berdua dan jenazah bayi mungil mereka. Malam terasa begitu panjang, begitu kelam, namun satu hal yang tersisa adalah pelukan. Meskipun runtuh, mereka masih manusia, dan manusia butuh pelukan untuk bisa bertahan di ujung kesedihan. 2. Pagi itu, mentari belum tinggi. Udara dingin masih melekat erat pada embun yang belum mengering. Alia sedang menyuapi Isa yang baru bangun tidur, ketika ponselnya bergetar pelan di atas meja. Nama yang muncul di layar membuat napasnya tersangkut sejenak Pak Asmi. Alia menerima panggilan itu, masih dengan raut tenang. Assalamualaikum, Nak Alia. Waalaikumsalam, Abi. Ucap Alia pelan, meski dalam hatinya ada rasa canggung setiap menyebut panggilan itu untuk ayah mantan suaminya. Pak Asmi terdiam beberapa detik, suaranya terdengar pelan dan berat. Ada kabar. Anaknya Ryan dan Najwa. Bayi itu meninggal dunia semalam. Alia mematung. Sendok di tangannya jatuh ke mangkuk bubur Isa. Tubuhnya lemas seketika, dan ia hanya bisa menatap kosong ke depan, tak berkata apa-apa. Seperti tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Jenazahnya akan dimakamkan pagi ini. Di makam keluarga besar kami. Abi paham ini situasi sulit, tapi kalau kamu ingin datang, Abi sangat mempersilakan. Ini alamatnya. Pak Asmi menyebutkan alamat, dan Alia hanya bisa menjawab pelan, iya, Abi. Terima kasih sudah mengabari. Panggilan berakhir. Alia tak segera bergerak. Ia hanya duduk diam, seolah dunia berhenti berputar. Tangannya yang tadi menyuapi Isa kini gemetar, bahkan matanya tak berkedip. Pandangannya kosong menatap dinding. Tak lama, Bu Rahmah yang keluar dari kamar langsung menyadari keganjilan pada putrinya. Alia. Nak. Kenapa? Alia menoleh dengan wajah kaget dan mata berkaca. Ia mencoba bicara, namun bibirnya tak kuat. Suaranya nyaris tak terdengar. Bayinya Najwa meninggal dunia. Bu Rahma ikut terdiam. Suasana di ruang tamu mendadak sunyi seperti kuburan. Tak lama kemudian, Pak Hussein yang baru selesai sholat duha datang dari musala belakang. Setelah dijelaskan, Pak Hussein mengangguk pelan, dan hanya berkata, kalau begitu, kita ikut takziah. Kita datangi makamnya. Seolah semesta sudah mengatur, Mira datang pagi itu sambil membawa bekal makanan. Melihat ekspresi cemas dan suasana tegang di rumah sahabatnya, Mira langsung tahu ada sesuatu yang besar terjadi. Kenapa? Ada apa? Tanya Mira khawatir. Alia memeluk Mira, dan dengan suara pelan ia menjelaskan semuanya. Aku titip Isa ya, Mir. Aku harus ke pemakaman. Loh, siapa yang meninggal A1? Tanya Mira tak kalah shock. Bayinya Najwa dan Mas Ryan, meninggal dunia Mir. Mira tertunduk. Menyiratkan sesuatu dalam hatinya. Lalu ia mengangguk. Tenang. Isa aman sama aku. Mobil keluarga Alia melaju menuju alamat pemakaman yang disebutkan Pak Asmi. Suasana di dalam mobil. 3. Sangat sunyi. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Alia duduk di kursi belakang, memandangi keluar jendela sambil menggenggam tas kecilnya erat-erat.
Di dalam tas itu ada sehelai selimut bayi biru yang dulu sempat ia beli secara impulsif, tadinya ingin diberikan sebagai hadiah untuk anak Najwa, tapi niat itu tidak pernah jadi kenyataan. Sesampainya di pemakaman, suasana hening dan mendung. Aroma tanah basah terasa kuat. Sejumlah orang sudah berkumpul, berdiri mematung dalam balutan busana gelap dan wajah yang penuh duka. Pak Asmi melihat kedatangan Alia dan keluarganya. Lelaki tua itu mendekat dan menjabat tangan Pak Hussein dengan pelan. "Terima kasih. Sudah datang Hussein." Alia menunduk sopan saat berhadapan dengan mantan mertuanya. Tak lama pandangannya tertuju pada sosok Ryan di dekat liang lahat. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong menatap gundukan tanah yang masih basah. Najwa duduk di kursi lipat di samping Bu Siti, ibunya. Wajahnya tertutup kerudung besar, tubuhnya lemas, tak henti-hentinya menangis. Bu Marwa berdiri kaku di sampingnya, menahan duka meski air mata jelas membasahi wajahnya. Alia menatap itu semua. Dalam diam, ia mengatur napasnya. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Hanya rasa sunyi yang menggumpal di dadanya. Ia mengangguk pelan ke arah Ryan, sebuah sapaan lirih dari masa lalu yang rumit, tapi penuh pelajaran. Ryan menoleh, pandangannya bertemu dengan mata Alia. Tak ada kata-kata. Tapi pandangan itu mengandung banyak hal penyesalan, luka, dan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Alia berdiri agak jauh, menyaksikan prosesi pemakaman dengan diam. Ketika jenazah bayi diletakkan di liang lahat, ia menundukkan kepala dan membaca doa. Air matanya jatuh tanpa suara. Saat penguburan selesai, dan beberapa orang mulai meninggalkan lokasi, Ryan sempat menghampiri Alia. Namun belum sempat membuka suara, Pak Hussein sudah berdiri di samping putrinya. "Bukan saatnya bicara, Ryan. Hormati duka Najwa." Ryan hanya mengangguk. Alia dan kedua orang tuanya lalu berpamitan pada Pak Asmi dan hendak kembali ke mobil saat tiba-tiba suara keras menggema dari arah kursi tempat Najwa duduk. "Alia." Suara itu melengking, tinggi dan penuh bara. Langkah Alia tertahan. Ia menoleh perlahan. Najwa berdiri dengan mata sembab, wajahnya pucat, tapi kemarahan memancar kuat dari sorot matanya. Ia menatap Alia seperti bara api yang hendak menyambar. "Kamu puas? Iya. Kamu datang ke sini buat apa?" "Pamer." Bentaknya, langkahnya mulai maju mendekati Alia. Bu Siti, ibu Najwa, mencoba menahan putrinya, tapi Najwa menepis pelan tangan ibunya. "Gara-gara kamu, anakku meninggal. Karena suamiku lebih memilih melihat anak kamu ketimbang jagain aku. Kalau bukan karena kamu, bayi itu anakku masih hidup hari ini." Suara Najwa memecah kesunyian pemakaman. Semua mata yang tersisa di sana tertuju pada mereka. Alia hanya berdiri mematung, terpukul. Tapi belum sempat ia bicara, Najwa kembali meledak. "Seharusnya anakmu yang mati. Bukan anakku." Teriak Najwa histeris. Petir seakan menyambar telinga semua orang yang mendengar kalimat itu. Alia, yang sejak tadi menahan diri, langsung menatap tajam ke arah Najwa. Mata Alia mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena takut melainkan karena amarah dan luka yang dicabik. 4. Tanpa pikir panjang, Alia maju dan plak. Tamparan keras mendarat di pipi Najwa, membuat semua orang terkesiap. Suara tamparan itu terdengar jelas di antara desir angin makam. Najwa terdiam. Terperangah. "Aku paham perasaanmu. Aku seorang ibu juga," ujar Alia dengan suara bergetar menahan emosi. "Tapi jangan pernah doakan anakku mati. Anak itu tidak salah apa-apa. Kamu mau marah padaku, silakan. Tapi jangan doakan kematian untuk darah daging orang lain."
Alia menahan air mata yang mulai jatuh, wajahnya merah karena emosi. Kamu pikir cuma kamu yang tahu rasanya berjuang melahirkan. Kamu pikir aku gak pernah takut kehilangan. Tapi tidak sekalipun aku doakan anak orang lain meninggal. Najwa mulai menangis keras, tapi bukan karena menyesal melainkan karena amarah yang tidak bisa dia terima. Alia. Suara keras lain memotong pertikaian itu Bu Marwah. Perempuan parubaya itu maju dan berdiri di samping menantunya. Kamu jangan seenaknya menamparkan orang di sini, Alia. Kamu pikir kamu paling suci. Dari dulu kamu memang sumber keributan. Kalau bukan karena kamu juga, rumah tangga anakku gak bakal begini. Ujar Bu Marwah dengan nada tinggi. Apa? Umi menyalahkan aku karena rumah tangga anak dan menantu Umi jadi begini. Lalu saat rumah tanggaku dan anak Umi hancur, siapa yang harus aku salahkan? Saat Umi dengan gamblangnya mendukung Mas Ryan poligami, tanpa peduli gimana perasaan aku. Siapa yang harus aku salahkan Umi? Suara Alia meninggi 1 oktav. Bu Rahmah, yang sejak tadi berdiri di samping Alia, maju 2 langkah. Cukup, Bu Marwah. Ucap Bu Rahmah lantang. Kalau dari dulu ibu bisa berlaku adil, tidak menomorduakan anak saya, mungkin keadaan tidak seburuk ini. Anak saya sudah cukup menderita, dan hari ini datang dengan niat baik, bukan untuk dituding dan dimaki seperti ini. Saya tidak butuh nasihat dari orang tua yang tidak bisa menjaga anaknya dari mencari perhatian mantan suaminya. Balas Bu Marwah tajam. Pak Hussein mengangkat tangan memberi isyarat agar istrinya tenang, tapi situasi sudah memanas. Umi. Ucap Ryan tiba-tiba, suaranya keras. Semua menoleh. Ryan berdiri dengan wajah serius dan mata yang tampak memerah karena menahan emosi. Ia menatap ibunya, lalu menoleh ke arah Najwa yang terisak di kursi. Cukup. Jangan salahkan siapa-siapa lagi. Ryan, kamu lebih bela Alia dan anaknya sekarang. Ingat, dia sudah bukan istri kamu lagi. Dia penyebab semua ini. Bentak Bu Marwah. Ryan menutup matanya sebentar lalu menarik napas panjang. Itu anak saya, Bu. Anak saya dengan Alia. Dan hari ini saya kehilangan anak saya juga dari Najwa. Tapi bukan salah siapa-siapa. Ini takdir dari Allah. Jangan kita jadi manusia yang kufur hanya karena tidak bisa menerima ketetapannya. Najwa menoleh ke arah Ryan dengan wajah hancur. Ryan, kamu galak ngerasa salah. Kamu pergi ke rumah Alia. Kamu ninggalin aku, dan sekarang anak kita gak ada. Ryan menatap istrinya dengan mata sendu. 5. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan tetap datang menjenguk anakku dari Alia, tapi juga akan memastikan kamu baik-baik saja. Tapi Najwa. Menyalahkan Alia tidak akan membawa anak kita kembali. Najwa menangis lebih keras. Bu Siti hanya bisa mengusap pundak putrinya. Sementara Pak Asmi yang berdiri agak jauh, mengangguk kecil melihat sikap Ryan. Dalam hatinya, ia berkata lirih, akhirnya kamu belajar, Ryan. Alia memutar tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia tak ingin bertahan lebih lama di tempat itu. Kita pulang Bu, bisiknya pada Bu Rahmah. Sebelum pergi, Alia menatap Najwa sejenak. Tidak ada dendam. Hanya tatapan seorang ibu kepada ibu lain yang hari ini kehilangan separuh jiwanya. Dan di balik luka itu, ada satu pelajaran besar, bahwa kehilangan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghancurkan orang lain. Alia dan kedua orang tuanya lalu meninggalkan area pemakaman. Najwa tidak lagi menoleh ke arah mereka. Kini terbenam dalam selimut dukanya sendiri. Di perjalanan pulang, Alia akhirnya bisa bicara pelan, seberapapun rumitnya hubungan kami. Tetap saja, kehilangan anak adalah luka yang tidak terbayang.
Bu Rahmah menggenggam tangan putrinya. Dan semoga dari luka itu, orang bisa belajar lebih bijak memperlakukan hidup dan pasangan. Alia menatap langit mendung dari balik jendela. Dan semoga Isa bisa tumbuh dalam cinta, walau tanpa figur seorang ayah di sisinya. Langit sudah mulai menguning saat Alia dan kedua orang tuanya sampai kembali di rumah. Sepanjang perjalanan pulang, suasana mobil sunyi. Tak ada satupun dari mereka yang bicara terlalu banyak. Bahkan Isa yang ditinggal sebentar bersama Mira pun seakan bisa merasakan aura yang berbeda begitu ibunya kembali. Begitu masuk ke rumah, Alia langsung menuju wastafel di dapur. Ia mencuci tangannya, berulang kali, seperti ingin membersihkan segala jejak emosi yang menempel sepanjang pagi. Setelah itu, ia berjalan perlahan ke kamar, tempat Isa tertidur tenang di boks bayi mungil yang telah menjadi dunia kecilnya. Alia menatap wajah polos itu lama, lalu menunduk dan mengecup lembut kening putranya. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena marah atau kecewa melainkan karena syukur dan rasa memiliki yang begitu dalam. Di tengah keributan dan amarah orang-orang, hanya anak ini yang membuat Alia tetap waras dan teguh. Alhamdulillah kamu ada di dunia ini, nak. Kamu yang jadi alasan Umi tetap kuat sampai hari ini, bisik Alia. Tak lama, suara langkah kaki tergesa terdengar di depan pintu kamar. Alia, seru Mira, langsung nyelonong masuk tanpa mengetuk seperti biasa. Ia baru saja selesai membereskan dapur setelah membantu menyiapkan makan siang ringan. Mira bukan hanya sahabat, tapi sudah seperti keluarga bagi Alia. Alia menoleh, duduk di tepi ranjang sambil menata selimut Isa. "Gimana? Kamu ketemu mereka?" tanya Mira dengan mata tajam, seperti sedang menahan ledakan di dadanya. Alia menarik napas perlahan. "Ketemu?" jawabnya pendek. Mira langsung duduk di lantai, bersila, menatap Alia tak berkedip. "Aku udah ngerasa, Al. Aku tuh udah punya feeling gak enak. Jangan bilang Najwa ngomong aneh-aneh lagi." 6. Alia memejamkan mata sesaat, lalu bercerita pelan dari awal hingga akhir. Tentang makian Najwa, doa buruknya pada Isa, tamparan Alia, bahkan Bu Marwah yang ikut-ikutan menyalahkan dirinya. Mira yang mendengar semua itu membelalak, lalu, "Astagfirullah. Aku tuh dari dulu udah curiga dia ustazah-ustazahan itu nggak bener. Luar biasa. Anak orang baru dikubur aja, masih sempet ngatain kamu. Gak tahu adab, gak tahu malu." Mira. Alia mengangkat tangan menenangkan sahabatnya. Namun Mira belum selesai. Dia pikir siapa yang dia maki itu. "Kamu tuh ibu dari anak Ryan." "Iya, mantan, tapi anak itu tetap cucu mereka, tetap darah daging Ryan juga. Terus si Najwa itu dia doain Isa meninggal. Gila, gak masuk akal." Alia hanya mengusap kepala Mira perlahan. Udah tenang. Aku juga sempat gemetar, tapi aku tahu, aku harus tetap waras. Buat Isa. Mira mendengus, lalu berdiri dan mondar-mandir di kamar. "Aku tuh gak habis pikir. Kok bisa ya orang-orang yang katanya paham agama, justru kelakuannya malah menjijilkan. Mereka juga manusia, Mira," ucap Alia pelan. "Manusia yang gak layak dijadikan contoh," potong Mira cepat. "Kalau ustazah kayak gitu, aku sih pilih belajar agama dari ibu-ibu pengajian biasa aja deh. Minimal punya hati." Alia tersenyum kecut. "Mungkin Allah memang ingin aku belajar menerima semua luka ini dengan cara paling pahit. Tapi bukan berarti kamu harus diam dibodohi dan dihina terus, Al," ujar Mira lantang. "Kamu tuh lebih mulia dari mereka. Lihat deh kamu kuat, kamu sabar, kamu bahkan gak pernah adu mulut duluan.
Tapi semua justru datang ke kamu dengan mulut busuk dan otak rusak. Alia tertawa kecil, akhirnya. Maaf ya, Mira. Kamu jadi ikutan capek emosinya. Mira langsung duduk di sebelah Alia dan menggenggam tangannya. Aku akan capek kalau kamu nyerah. Tapi kalau kamu terus kuat kayak sekarang, aku akan selalu ada. Buat kamu dan buat Isa. Alia mengangguk. Matanya kembali berembun, tapi kali ini terasa hangat. Terima kasih, sahabatku yang paling cantik. Dan dalam benaknya, Alia tahu hari itu bukan hanya hari kesedihan, tapi juga hari di mana ia kembali yakin, ia sudah berada di tempat yang benar, dan tidak akan membiarkan siapapun merenggut ketenangannya lagi. 7. Matahari sore menyusup pelan ke dalam jendela rumah Ryan dan Najwa, menaburkan cahaya jingga ke dinding-dinding yang kini terasa sunyi dan dingin. Mobil berhenti di depan rumah, dan dari dalamnya turun 3 sosok, Ryan, Najwa, dan Bu Marwah. Sedangkan Pak Azmi memilih langsung pergi ke pesantren mengabari tentang pengajian. Najwa berjalan paling belakang, tubuhnya lemas, langkahnya pelan tapi penuh beban. Ketika mereka masuk ke rumah, aroma dari dupa kayu manis yang biasanya menenangkan kini terasa asing. Rumah ini bukan lagi tempat bahagia bagi Najwa, rumah ini telah menjadi saksi luka paling dalam yang tidak mungkin bisa ia lupakan. Langkah Najwa terhenti di depan sebuah pintu kamar. Kamar kecil bercat biru langit dengan stiker awan di dindingnya. Kamar yang selama ini ia siapkan penuh cinta untuk buah hatinya. Boneka beruang besar duduk manis di sudut ruangan, keranjang bayi berhias selendang rajut tangan sendiri tergantung di sisi ranjang kecil yang kini tampak kosong. Semua begitu rapi, terlalu rapi untuk seorang bayi yang tak pernah sempat menghuni kamar itu. Najwa menatap pintu itu dalam-dalam. Tubuhnya mulai gemetar, napasnya berat. Dalam sekejap, emosi yang selama ini ia tahan meledak dalam isakan penuh kemarahan dan kekecewaan. SEMUAINI nggak ada artinya lagi. Teriaknya sambil membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Bu Marwah dan Ryan yang baru melepas alas kaki langsung menyusul masuk. Tapi sebelum sempat menghentikan, suara benda-benda di kamar bayi terdengar pecah. Perangi BRUKI gedubrak. Najwa menarik semua selimut dari ranjang bayi, membuang bantal kecil, melempar boneka, bahkan menghancurkan rak kecil tempat popok dan perlengkapan mandi yang sudah ia siapkan sejak bulan keempat kehamilannya. Ngapain semua ini? Ngapain aku siapin semuanya? Dia nggak perlu ini, dia NGGAKADA. Suaranya menjerit-jerit seperti mengoyak udara. Tangisnya bercampur jeritan. Bu Marwah terisak di balik pintu. Ryan menerobos masuk dan memeluk Najwa dari belakang. Najwa, sayang. Istighfar. Semua ini takdir Allah. Sabar. Tapi Najwa mendorong Ryan dengan kuat hingga sang suami terdorong ke belakang. Jangan bilang sabar. Kamu nggak tahu rasanya. Bu Marwah mencoba memeluk menantunya, tapi Najwa terus menjerit. Hingga akhirnya tubuhnya gemetar dan lemas, lalu terduduk di tengah kamar yang porak-poranda. Suara tangisnya berubah menjadi sesenggukan panjang dan menyayat. Ryan ikut duduk di samping Najwa, menggenggam tangannya. Lama mereka terdiam. Sampai akhirnya, Najwa berdiri perlahan, menyeret kakinya keluar dari kamar, menuju kamar utama. Ia masuk tanpa kata, lalu mengunci pintu dari dalam. Najwa, buka pintunya, ya. Ini Umi. Buka dulu, nak. Bu Marwah mengetuk perlahan, tapi tidak ada jawaban. Dari dalam, hanya ada suara tangis pelan. Ryan menghela napas panjang, matanya memerah. Ia tahu, luka ini tidak akan cepat sembuh. Hari itu, pintu kamar utama tidak terbuka. Najwa tidak keluar. Tidak makan. Tidak bicara. Ia hanya berdiam di balik pintu,
tenggelam dalam rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Ryan duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya tertunduk, tangannya mengepal di pangkuan. Sementara di 8. Dalam kamar, ada jiwa yang retak. Dan Ryan sadar, luka ini tak bisa sembuh hanya dengan nasihat. Pengajian. Malam itu, langit tampak mendung seperti turut berduka atas kepergian bayi laki-laki yang bahkan belum sempat mengucap satu kata pun kepada dunia. Di rumah Ryan, pengajian digelar untuk mendoakan arwah bayi Najwa. Karpet-karpet dibentangkan di ruang utama, para jamaah dari pesantren Al-Hikmah berdatangan satu persatu dengan baju koko dan mukena berwarna putih. Bu Marwah, duduk di sudut ruangan, dengan mata sembab meskipun wajahnya tetap berusaha ditampilkan tegar. Najwa masih belum keluar dari kamarnya sore siang tadi, dan hanya Ryan yang sesekali masuk untuk menyapanya dan memberitahu bahwa malam ini pengajian digelar demi mendoakan anak mereka. Sementara itu, Alia tiba bersama kedua orang tuanya. Mengenakan gamis hitam polos dengan kerudung abu-abu, ia tampak tenang. Tangannya menggenggam tangan ayahnya, dan ibunya berjalan tepat di belakang. Meskipun kedatangan mereka mengundang tatapan dari sebagian orang, Alia berjalan mantap masuk ke ruang utama rumah, menunduk penuh hormat kepada para jamaah yang hadir. Pak Asmi, yang sejak sore sibuk memastikan segala kebutuhan acara tersedia, langsung menyambut mantan menantunya dan keluarga dengan penuh hormat. Ia bahkan menarik kursi untuk Bu Rahmah dan Pak Hussein. Ia sadar benar, kehilangan ini bukan sekadar milik satu pihak. Kehilangan adalah duka yang bisa dirasakan siapa saja, bahkan oleh mereka yang tidak lagi menjadi bagian dari keluarga. Seorang ustadz dari pesantren membuka acara dengan pembacaan surah Yasin, lalu dilanjutkan dengan doa bersama. Seluruh hadirin menundukkan kepala. Air mata beberapa orang menetes pelan ketika nama bayi yang belum sempat diberi nama itu disebut berulang kali dalam doa. Di balik pintu kamar, Najwa mendengar semua itu. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal kecil yang dulu ia siapkan untuk bayi laki-lakinya. Tangisnya kembali pecah, tapi kali ini tidak ada jeritan. Hanya sesenggukan pelan yang terdengar mengiris. Ia merasakan kehilangan seperti lubang hitam dalam dadanya, menyedot semua kebahagiaan yang dulu pernah ia bayangkan. Ryan, yang duduk di saf paling depan bersama ayah dan beberapa pengurus pesantren, tidak bisa menahan air matanya. Setiap kalimat doa yang dilantunkan seakan menusuk dadanya. Ia teringat wajah kecil yang ia lihat beberapa jam sebelum dikuburkan. Ia ingat bagaimana tangan mungil itu terlipat kaku dan mata yang tak pernah sempat terbuka. Selesai doa, Ustadz Arif, yang memimpin pengajian, memberikan tausiah singkat. Suaranya tenang tapi penuh makna. Anak-anak adalah amanah. Bahkan ketika Allah mengambil mereka lebih cepat, sesungguhnya Dia tengah memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengumpulkan tabungan pahala di akhirat. Insya Allah, bayi ini akan menunggu ayah dan ibunya di surga kelak. Bu Marwah menunduk dalam-dalam. Hatinya teriris ketika kalimat itu diucapkan. Ia merasa bersalah, terlalu banyak berkata buruk tentang orang lain, tentang situasi yang sekarang menjadi nyata di hadapannya. Tapi bibirnya tetap terkunci. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mengaku salah. Alia menatap kosong ke depan, mencoba fokus mendengarkan tausiah meskipun hatinya berat. Ia bukan ibu dari bayi yang meninggal itu, tapi sebagai sesama ibu, ia bisa merasakan luka itu seperti dagingnya sendiri yang diiris. Ia sempat melirik ke arah kamar yang tertutup rapat. Di balik sana, ia tahu Najwa sedang hancur. Meskipun tak punya hubungan darah, Alia tetap berdoa dalam hati agar wanita itu diberi kekuatan. Pengajian selesai.
Satu persatu tamu berpamitan. Beberapa jamaah mengelilingi Ryan, mengucapkan bela sungkawa dan menyemangatinya. Pak Azmi menyalami semua tamu satu persatu, termasuk keluarga Alia. "Terima kasih sudah datang," ucap Pak Azmi pada Pak Hussein. Pak Hussein mengangguk. "Kami tahu ini berat. Tapi kami pun pernah ada di posisi kehilangan. Kehilangan yang tidak tampak seperti ini." 9. Mereka saling tatap. Pak Azmi paham yang dimaksud. Kehilangan bukan cuma kematian, tapi juga kehilangan dalam pernikahan, dalam kepercayaan, dan dalam hati. Ryan akhirnya menghampiri Alia. Mereka berdiri berhadapan di halaman depan yang sepi. Lampu-lampu temaram menyinari wajah mereka yang masih menyisakan luka. "Terima kasih sudah datang," ucap Ryan pelan. Alia menatapnya dengan tenang. "Anak itu, tetap darah dagingmu. Tidak datang justru namanya tak tahu diri." Ryan tertunduk. "Aku minta maaf. Kalau semua ini jadi kacau." Alia hanya diam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Semoga Najwa diberi kekuatan. Aku tahu rasanya kehilangan." Lalu berjalan kembali ke arah orang tuanya. Di dalam kamar, Najwa mendengar suara-suara pelan dari luar. Ia akhirnya berdiri, membuka tirai jendela, dan melihat dari celah. Di sana, ia melihat Alia sedang dibukakan pintu mobil oleh ayahnya. Sekilas, Alia tampak tenang. Tidak menang. Tidak juga terlihat senang. Najwa menggenggam gorden kuat-kuat. Rasa iri, marah, sakit, semua membuncah. Tapi lidahnya keluh. Semua teriakannya sudah habis. Ia berbalik, duduk lagi di kasur. Di atas meja samping ranjang, tergeletak satu-satunya foto USG bayi laki-lakinya. La menatap gambar buram itu lama. Lama sekali. Sampai akhirnya ia berbisik, "Maafkan Umi, Nak." Malam semakin larut. Rumah mulai sepi. Tapi luka di hati mereka baru saja benar-benar membuka. Luka yang mungkin butuh seumur hidup untuk ditutup kembali. Pagi menjelang, angin bertiup pelan, menyibakkan lembar-lembar daun yang gugur dari pohon di halaman depan rumah sang ustadz. Di bangku kayu panjang yang biasa digunakan untuk menjemur, Bu Marwah duduk termenung dengan secangkir teh yang sudah tidak lagi hangat. Tatapannya kosong menembus halaman, menatap pohon mangga yang dulunya ia bayangkan akan menjadi tempat cucunya bermain suatu saat nanti. Cucunya. Sebuah kata yang membuat hatinya terasa perih dan pahit. Ia tak pernah menyangka bahwa bayi dari rahim Najwa menantu kesayangannya, istri yang selama ini ia banggakan dan elu-elukan sebagai istri terbaik Ryan, justru harus pergi duluan, bahkan sebelum sempat mengeluarkan suara tangis pertamanya di dunia. Yang lebih menyesakkan, satu-satunya cucu kandung yang kini hidup adalah putra dari Alia. Menantu yang selama ini ia pandang sebelah mata. Bahkan hingga kini, gengsinya tak membiarkan lidahnya mengucap satu kata maaf kepada wanita itu. Bu Marwah menghela napas dalam, mencoba menahan amarahnya pada kenyataan. Ia tahu, cucunya dari Alia sehat dan lucu. Ia melihatnya sebentar saat di rumah sakit. Tapi demi harga dirinya, ia menolak menatap lebih lama. Terlalu keras hatinya untuk mengakui bahwa ia salah telah memihak buta, bahkan hingga pagi itu, ia masih menganggap semua ini adalah ujian. Bukan konsekuensi dari sikapnya yang terlalu memaksakan kehendak. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Najwa, dengan wajah pucat dan mata sembab, keluar dari dalam kamar. Rambutnya tergerai kusut, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Meski baru 2 hari sejak pengajian sang bayi, Najwa tampak seperti telah kehilangan setengah dari semangat hidupnya. Ia berjalan pelan menghampiri Bu Marwah, lalu duduk di sisi kursi yang sama.
Sunyi di antara mereka. Beberapa menit hening, hingga akhirnya Bu Marwah membuka suara. Najwa, Umi tahu kamu masih sedih. Tapi kamu harus kuat. Jangan larut terus, Ryan butuh kamu. Kamu istri satu-satunya sekarang. Najwa hanya menatap lurus ke depan. Tidak menjawab. Bu Marwah menambahkan, kali ini suaranya lebih rendah namun syarat tekanan, Umi harapkanmu bisa segera hamil lagi. Jangan kalah sama Alia. Kalau kamu ingin tetap jadi pusat perhatian Ryan, kamu harus lebih 10. Kuat. Kamu harus lebih unggul, jangan sampai Ryan kembali memikirkan Alia dan anaknya terus. Ucapan itu menghantam batin Najwa seperti badai. Ia mendadak bangkit dari kursinya. Tatapannya tajam, bergetar dengan amarah yang selama ini ia tekan. Suaranya meledak, Umi pikir aku ini apa? Mesin penghasil anak. Aku baru kehilangan bayi aku, Umi. Baru 2 hari. Luka ini belum kering, aku bahkan masih bisa merasakan sakit di rahimku. Dan Umi sudah menyuruh aku hamil lagi. Bu Marwah kaget, tak menyangka Najwa akan meledak seperti itu. Najwa, Umi cuma ingin kamu nggak larut dalam kesedihan. Kesedihan. Ini bukan cuma sedih, Umi. Ini duka. Duka karena aku kehilangan anak aku. Umi bahkan tidak menangis saat bayiku dimakamkan. Suara Najwa meninggi. Bu Marwah merasa panas disindir begitu. Kamu pikir Umi nggak sedih? Umi lebih sedih dari siapapun. Tapi Umi kuat. Umi tahu kamu harus kembali berdiri. Jangan lemah seperti ini. Najwa menyipitkan mata, menahan air matanya kembali jatuh. Tidak, Umi bukan kuat. Umi kejam. Umi tidak pernah memeluk aku. Tidak pernah menenangkan aku. Sejak aku kehilangan bayiku, Umi tidak pernah memanggil nama aku dengan lembut. Yang Umi pikirkan cuma citra, gengsi, dan kompetisi dengan Alia. Bu Marwah terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Najwa, menantu yang selalu tampak lembut dan patuh itu membentaknya tanpa ragu. Alia tidak pernah berebut apapun dengan aku. Tapi aku selalu merasa harus lebih dari dia. Karena itu yang Umi tanamkan di kepala aku sejak awal. Lanjut Najwa sambil terisak. Seketika itu juga, Ryan yang baru saja kembali dari masjid melihat keributan itu dan segera menghampiri mereka. Ada apa ini? Najwa menatap Ryan dengan mata merahnya. Tolong, jangan biarin ibu kamu mengatur hidup aku lagi, Mas. Aku mau menjalani duka ini dengan caraku sendiri. Ryan menarik napas panjang. Ia menoleh ke ibunya yang masih terpaku, lalu berkata tegas, "Sudah Umi, biarkan Najwa sendiri dulu. Dia berhak menjalani proses kehilangan ini tanpa tekanan." Ryan. Umi cuma mau dia kuat, suara Bu Marwah mulai melemah, tapi Ryan sudah melangkah menghampiri istrinya. Najwa berjalan masuk ke rumah sambil terisak, dan Ryan mengikutinya tanpa sepatah kata pun lagi. Tinggallah Bu Marwah sendiri di halaman. Angin kembali berhembus. Tapi kali ini membawa aroma getir dan sesal yang tidak bisa lagi ia abaikan. Suasana kembali hening. Bahkan suara azan ngaji yang biasanya menggema dari masjid yang tidak jauh dari rumah pun seperti tertelan oleh sunyi yang menguasai. Di dalam kamar utama, Najwa terlelap dalam balutan selimut tipis, setelah ketegangan besar dengan ibu mertuanya. Wajahnya tampak lelah, dan mata sembabnya menyimpan jejak tangis yang belum lama usai. Di kursi dekat ranjang, Ryan duduk diam, memperhatikan istrinya dalam diam, sembari menahan lautan pikiran yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia mengelus pelan tangan Najwa yang tergeletak di samping tubuhnya. "Najwa," bisiknya lirih. Tak ada jawaban.
Ryan menarik napas panjang. Ia tahu, luka yang diderita Najwa tidak akan sembuh hanya dalam hitungan hari. Kematian bayi mereka benar-benar menghancurkan sebagian dari jiwanya. Wanita yang biasanya lembut, sabar, dan kalem itu kini terlihat rapuh. Sangat rapuh. Dan Ryan. Ia merasa ini adalah saatnya ia benar-benar 11. Bersikap sebagai suami. Bukan hanya sekadar imam salat atau penyampai nasihat agama, tapi lelaki yang mampu merawat dan menguatkan hati yang retak. Hari-hari selanjutnya Ryan menjalani peran yang tak biasa. Ia bangun lebih awal, membuatkan teh hangat untuk Najwa. Meskipun rasanya tidak selezat buatan ibunya, tapi Najwa menerimanya dengan tatapan yang tak mampu berkata banyak. Tatapan yang menunjukkan bahwa ia sedang mencoba bangkit, sedikit demi sedikit, dari keterpurukannya. Pagi itu, Ryan bahkan mengejutkan Najwa dengan membuatkan sarapan. Menu sederhana, roti panggang, telur rebus, dan segelas susu. Najwa duduk di meja makan dengan mata yang berkaca-kaca. Masak sendiri. Ryan tersenyum lembut. Iya, meskipun cuma ini, tapi aku harap kamu doyan. Nanti siang kita ke taman ya. Biar pikiranmu segar. Najwa mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, sebuah senyum tipis menghiasi wajahnya. Mereka pergi ke taman sore itu. Di bangku dekat kolam ikan, Najwa bersandar di bahu Ryan. Angin sejuk berhembus, membawa aroma rumput basah dan bunga-bunga liar yang mekar. Najwa menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam ketenangan bahu sang suami. Mas, panggilnya lirih. Makasih, udah mau bersabar sama aku. Makasih juga karena kamu udah nggak pergi kemana-mana, dan selalu di sini. Ryan menoleh, memandangi wajah istrinya yang kini mulai kembali pada kelembutannya. Ia mengelus kepala Najwa, mencoba mengabaikan ingatan akan senyum Alia dan tatapan mata Isa yang begitu mirip dengannya. Hatinya masih bimbang. Tapi saat ini, ia memilih berada di sini. Bersama Najwa. Menyembuhkan luka bersama. Aku memang harus di sini, sayang. Karena kamu istriku. Dan kita. Kehilangan anak kita bersama. Kamu nggak sendiri. Najwa menangis perlahan, tapi kali ini tangisnya lebih seperti pelepasan luka, bukan lagi jeritan duka. Kalau nanti kita diberi kesempatan lagi, gumam Najwa, aku janji akan jadi istri dan ibu yang lebih baik. Aku juga nggak akan cemburu lagi. Asal kamu jangan jauh dari aku. Ryan terdiam. Kalimat Najwa seolah menyentil bagian terdalam hatinya. Karena pada kenyataannya, meski tubuhnya di sini, sebagian jiwanya masih tersangkut pada sosok Alia dan anak mereka yang sehat dan utuh di rumah sana. Tapi ia tak ingin menambah luka. Ia memeluk Najwa lebih erat. Aku akan selalu ada buat kamu, bisiknya. Dan Najwa, yang hanya butuh pengakuan dan rasa aman, kembali larut dalam pelukan itu. Ia tak tahu isi hati Ryan sepenuhnya, tapi malam itu, ia percaya meskipun mungkin semu bahwa cinta suaminya masih utuh untuknya. 12. Seminggu kemudian. 1 minggu berlalu sejak pemakaman bayi Najwa, namun gemanya masih menggema di tengah masyarakat. Bukan hanya karena kabar duka yang menyentuh, tapi juga karena insiden memilukan yang terjadi di area pemakaman saat Najwa memaki Alia habis-habisan, dan Bu Marwah ikut menyalahkan menantu lamanya di depan banyak orang. Suasana yang harusnya hikmat, justru berubah jadi medan drama yang tak terelakkan. Gosip menyebar cepat seperti api menyambar ilalang kering. Dari mulut ke mulut, dari grup pengajian ke arisan RT, dari ibu warung ke tukang sayur. Nama Bu Marwah dan Najwa jadi topik utama. Bisa-bisanya ya,
Itu Umi Marwah katanya nyalahin mantan menantu di pemakaman cucunya sendiri. Sampai doain yang jelek-jelek, loh. Itu Najwa ustazah katanya. Ustazah dari mana tuh kalau lidahnya lebih tajam dari sembilu?